Laila sama Kak Dava kemana ya? Kok nggak ada sih? Kamu nggak tahu ya? Laila sama Dava itu udah pergi berduaan. Kamu nih bego atau apa sih Andini? Kamu membiarkan Dava dan Laila untuk pergi berduaan. Dan kamu membiarkan suami kamu pergi sama perempuan lain. Iya Tante Tias. Dava, tadi Teguh itu nelfon Tante. Dia minta uang. Tadi kedengarannya suaranya lagi ngunyah. Pasti dia lagi makan di warung temennya. Pak, itu orangnya Pak. Itu Teguh. Pangeran! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Iya Kak, aku baru ingat. Waktu aku pernah bilang sama aku kalau masalah Teguh udah selesai, kita bakal pulang ke Jakarta. Oke, kita berangkat besok. Jadi kamu udah nggak sibuk dan bisa nemuin kami? Iya. Papa pikir kamu udah nggak peduli sama orang tua kamu sendiri. Mama tahu kenapa kamu betah tinggal di sana? Karena dia kan? Karena istri kamu itu kan? Mama, tolong jangan salahin Andini. Ma, Pa, jangan salah paham dulu sama aku ya. Aku tuh udah berusaha ngebujuk Kak Dava untuk tinggal di sini. Tapi dia nggak mau, Ma, Pa. Aku nggak mungkin lah nyuruh Kak Dava untuk tinggal di sana. Kalau Mama sama Papa nggak percaya, bisa tanya langsung kok sama Kak Dava. Ya kan, Kak? Jadi begitu? Dava, benar yang dibilang Andini. Papa benar-benar kecewa sama kamu. Kamu nggak menganggap keluarga ini penting. Kamu lebih peduli sama keluarga orang lain daripada keluarga sendiri. Andini, apa yang kamu lakuin udah benar. Papa berterima kasih kamu sudah membawa Dava pulang. Dava, mau kemana? Papa belum selesai bicara. Mau apa lagi, Pak? Papa tidak mengizinkan kamu pergi-pergi lagi. Mulai malam ini, kamu dan istri kamu tinggal di sini. Dan besok, kamu harus berkonsentrasi urus perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Laila, Iya, Ma. sekarang ini Mama rasanya lega sekali. Alhamdulillah semua persoalan di rumah kita ini sekarang sudah beres. Semenjak Teguh sudah dipenjarakan, Andini dan Dava bisa kembali lagi ke Jakarta. Mama juga senang, Laila, melihat pernikahan adikmu dengan Dava sepertinya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, Laila juga senang, Ma. Tapi Mama gak habis pikir, Laila. Tadinya Mama berpikiran bahwa Om Akbar dan Tante Tias itu adalah orang-orang yang jahat. Ternyata Mama salah. Mereka bukan orang jahat. Bahkan mereka sangat baik sama kita. Mereka membantu kita dengan menyerahkan Teguh untuk ditangkap sama polisi. Rasanya aneh banget. Om Akbar dan Tante Tias bisa berubah secepat ini. Kalaupun mereka bisa meyakinkan Mama, tapi aku gak percaya. Jangan-jangan mereka sengaja menyerahkan Teguh ke polisi karena mereka punya rencana lain. Ya Allah, apalagi yang mau mereka rencanakan? Semoga bukan sesuatu yang buruk.
dengerin lu. Kalian jangan macam-macam ya sama gue. Sebentar lagi orang tua gue akan bebasin gue dari sini. Dan saat itu, gue akan keluar dari penjara terkutuk ini. Kasian banget sih lo. Lo nggak tahu kalau orang tua lo sendiri yang ngasih tahu tempat persembunyian lo ke Dava sama Laila. Makanya sekarang lo ada di sini. Gak mungkin. Gue gak percaya. Apa yang nggak mungkin? Gua sama teman-teman gua dengerin polisi ngomongin elu sebelum elu ditangkap dan dibawa di sini. Kak Dava? Kakak kapan pulang? Kok gak nelfon dulu sih? Andini mana? Orang lagi ditanya, bukannya dijawab malah pergi. Kak Dava lagi kenapa sih? Anak itu udah nggak punya sopan santun lagi. Diajak bicara malah pergi. Pak, udahlah Pak. Yang penting sekarang Dava udah pulang. Udah Papa jangan marah-marah terus, nanti darah tingginya kambuh. Lagian Papa sih, kok terlalu percaya sih sama perempuan itu? Pak, asal Papa tahu ya, Mama nggak rela kalau Papa marah-marah sama Dava hanya gara-gara dia. Andini, maafin keluarga aku ya. Mengenai omongan mereka, kamu gak perlu masukin dalam hati. Ya, ya udah kamu istirahat ya, kamu capek. Apa-apaan sih kamu, Din? Kenapa kamu ngomong kayak tadi ke orang tuaku? Tega banget kamu ya. Selama ini aku selalu menjaga kamu, menjaga keluarga kamu. Tapi apa balasannya sekarang? Istriku sendiri justru malah memojokkan suaminya, gak menghargai suaminya. Ah! Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Padahal selama ini hubungan aku sama Kak Dava itu baik-baik aja. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa yang menyebabkan semua jadi begini. Tolong bantu hamba ya Allah. Akhirnya Dava dan Andini pergi juga ke Jakarta. Dengan begitu, kita dengan mudah merebut harta warisan Mas Rasid. Bener banget, Pak. Iya, tapi satu lagi. Kita harus melakukan pengorbanan kecil. Pengorbanan apa, Pak? Tunggu sebentar, tunggu. Pak, Mama nggak suka kalau Papa itu terlalu percaya sama Andini. Marah-marah sama Dava. Dava anak kita, Andini orang lain. Siapa tahu Andini itu bener, Ma. Lagi pula Papa udah kesel sama Dava. Selama tinggal di rumah orang tua Andini, apa pernah dia menghubungi kita, menanyakan soal kita? Enggak kan? Iya, tapi tetap aja Papa nggak boleh percaya begitu saja sama Andini. Mama nggak suka sama dia. Sejak ada dia di rumah ini, suasana rumah jadi panas. Makan malam aja berantakan. Heran, kenapa sih perempuan itu bukannya diem aja gitu? Mulutnya kayak ember, ngomong seenaknya. Mojokin Dava lagi. Masuk. Maaf, Ma, Pa. Saskia nggak sengaja dengar pembicaraan Mama dan Papa. Tapi terus terang, Saskia nggak setuju dengan omongan Mama. Emang apa sih, Ma, salah Andini? Apa yang dilakukan Andini itu karena dia berusaha supaya bisa diterima Mama dan Papa. Dan untuk nunjukin kalau dia tuh peduli dan perhatian sama Mama dan Papa. Cuma itu aja. Jadi Saskia mohon,
supaya mama dan papa nggak usah ngeributin soal ini lagi. Sekarang Kak Dava emang lagi marah sama aku. Tapi aku yakin besok kemarahannya pasti udah hilang. Ya, biar gimana pun kan aku ini istrinya. Dia gak mungkin marah terus-terusan sama aku. Laila, kenapa di saat sedih seperti ini aku justru makin ingat sama kamu dan semua kenangan manis saat bersama kamu. Dah, beres. Ya Allah, aku mohon lindungilah Laila. Dan semoga setelah Teguh di penjara, Laila akan aman. Siapa kamu? Ini dia pengorbanannya. Pa, jangan gila deh, Pa. Pa, Diam kamu. Papa mau makan rumah kita. Iya. Papa. Diam kamu. Ini satu-satunya cara supaya kita bisa masuk ke dalam rumahnya Lela dan tinggal di sana. Ini